wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Aryan Sadaya, channel yang ingin menginspirasi, motivasi, dan informasi. Sekarang kita akan membahas tentang review jurnal, yang mana dengan judulnya kajian eksperimental kemampuan daya hantar kalor campuran styrofoam, kulit jengkol, dan semen putih sebagai alternatif bahan isolator. Mata pelajaran pindah panas kelas B. Ke identitas jurnal, yang mana titelnya sudah saya sebutkan tadi. Nama jurnal Diseminasi Teknologi year 2014, author Sofwan Haryadi, M. Amin Fauji, Sukarmansyah, publisher Universitas Tridinanti, Rising City, Palembang, number ISSN tidak diketahui, volume 2 nomor 2, page 119 sampai 130. Baik, kita akan membahas latar belakang. Latar belakangnya itu yang mana saya mengambil 3 poin. Yang poin pertama, bahan pengemasan. Yang utama ini ada styrofoam atau polistiren. Poin kedua, selaras dengan pengembangan ilmu dan teknologi, banyak berbagai jenis konduktor dan isolator. Yang poin ketiga, limbah styrofoam dengan campuran kulit jengkol dan semen putih memiliki nilai konduktor yang rendah. Styrofoam biasanya kita kenal itu juga dengan plastik busa atau itu pop mie itu kan menggunakan styrofoam itu. Jadi styrofoam itu dihasilkan dari campuran 90-95% polistiren dan 5-10% gas seperti gas N-butanan dan N-pentana. Angka konduktivitas termal styrofoam rata-rata diperoleh sebesar 0,095 watt per meter per Kelvin. Watt per meter per derajat Celcius. Dalam penelitian ini ada 3 perpindahan panas yang ingin diketahui. Yang pertama, perpindahan panas secara konduksi, perpindahan panas konveksi, perpindahan panas radiasi. Kita akan membahas tentang pertama perpindahan panas secara konduksi, yang mana akan kita gunakan adalah rumusnya adalah K sama dengan Q kali delta X per A kali delta T, yang mana Q laju aliran panas dalam satuan watt, delta X tebal bahan dalam satuan meter, dan A luas penampang meter persegi, dan delta T beda temperatur derajat Celcius. Perpindahan panas radiasi, Q sama dengan sigma kali A kali T pangkat 2A, yang mana sigma konstanta Stefan Boltzmann yang sudah ditetapkan dari sananya 5,669 kali 10 pangkat min 4 watt per meter persegi per derajat Celcius. A luas permukaan bidang meter persegi, dan T pangkat 2A temperatur. Baru perpindahan panas konveksi yang kita gunakan rumusnya QC sama dengan H A delta T, yang mana QC laju perpindahan kalor konveksi dan HC koefisien perpindahan konveksi, yang mana dalam satuannya watt per meter persegi per Kelvin. A luas perpindahan kalor meter persegi, delta T beda temperatur derajat Celcius. Yang bahan kedua adalah kulit jengkol, buah yang selalu diacukan oleh kita yang tidak suka dengan baunya. Baru yang kedua adalah semen putih, semen yang lebih murni dari semen abu dan digunakan untuk pekerjaan penyelesaian. Metode yang dalam penelitian ini dengan menggunakan eksperimen dari bahan tersebut, yang mana styrofoam akan dicampur dengan semen putih dan kulit jengkol. Keterangannya ini ada di gambar ini, yang mana nomor 1 itu triplek, nomor 2 isolator styrofoam, 3 isolator keramik, 4 benda uji, 5 pemanas atau heater. Nah, ini sudah ditentukan ini styrofoam gramnya ada 5 tahapan nanti, dengan semen putih yang tetap 100 gram. Alat uji konduktivitas termalnya adalah heater 300 watts, voltmeter, ampermeter, thermocouple digital. Data hasil pengujinya ini kayak gini. Jadi nanti ini datanya, dan kita akan masuk ke pengujian pertama. Yang mana pengujian pertama dengan campuran styrofoam 40 gram, kulit jengkol 10 gram, dan semen putih 100 gram. Konduksi heater pemanasnya itu konduktivitas heater pemanasnya itu dengan rumus Q sama dengan A1 kali V cos delta kali watt delta watt.
Konduktivitas termal styrofoam K sama dengan Q kali dx per A kali delta T. K sama dengan 144 dari mana? 144-nya ini sudah kita tentukan tadi kan, yang di Q-nya itu berapa gitu kan. Jadi langsung kita ke rumus 144 kali 0,01 di per 0,0225 dikali 143 kurang 48 sama dengan 0,673 watt per meter per derajat Celcius. Pengujian kedua dengan campuran styrofoam 25 gram, kulit jengkol 25 gram, dan semen putih 100 gram dengan heater pemanasnya. Rumus Q sama dengan AL V cos B delta dalam satuan watt. Q sama dengan 1,2. Inilah tadi Q-nya. Q sama dengan 1,2 ampere dan 200 dikali 200 volt dikali 0,6 sama dengan 144 watt. Konduktivitas termalnya dihasilkan, yang menghasilkan konduktivitas termalnya adalah itu K sama dengan Q dx per A, sama aja dari rumus saat tadi kita tentukan 144 dikali 0,01 per 0,0225 dikali 143 kurang 45 sama dengan 0,653 watt per meter derajat Celcius. Pengujian ketiga dengan campuran styrofoam 30 kg, kulit jengkol 20 gram, dan semen putih 100 gram. Heater pemanasnya tetap sama juga 144 watts. Nah, konduktivitas termalnya cuman kita bedakannya itu cuman di sini. Yang ini 41 kan 143 kurang 41. Jadi ujungnya ini yang akan kita membedakan gitu kan. Jadi tinggalnya 0,627 watt per meter per derajat Celcius. Pengujian keempatnya sama juga dengan bedanya campuran styrofoam 35 gram, kulit jengkol 15 gram, dan semen putih tetap 100 gram. Heater pemanasnya masih sama dari ketentuan 144 watts. Konduktivitas termalnya styrofoam tetap sama, cuman bedanya di ujung bawah saja. Sini 35 tadi 41, jadi menghasilkan 0,609 watt per meter per derajat Celcius. Pengujian kelima sama juga dengan membedakan dengan campuran styrofoam 40 gram, kulit jengkol 10 gram, dan semen putih tetap 100 gram. Heater pemanas tidak ada perubahan, tetap 144 watts. Kondisi termalnya cuman bedanya di bawah saja, tadi 38 ini 36. Jadi menghasilkan 0,598 watt per meter per derajat Celcius. Kelemahan dan keunggulan dari penelitian ini adalah keunggulannya itu sangat menarik karena styrofoam susah untuk didaur ulang. Jadi ada alternatif untuk mendaur ulangnya dengan begini. Dan terus dalam jurnal ini pengujian sampai berkali-kali hingga sampai 5 kali gitu kan. Baru kelemahannya itu ada peralatan ujian sedikit, jadi terbatas dalam pengujiannya, tidak ada ISS-nya, kerapatan material tidak diketahui dalam jurnal. Baru kita masuk kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, campuran styrofoam yang lebih banyak dan jumlah kulit jengkol yang lebih sedikit didapat nilai temperatur yang rendah di atas benda uji, dan nilai konduktivitas termal menjadi lebih rendah. Jadi yang pertama dan kelima itu kan ada perbedaannya, yang mana yang tinggi, mana yang rendahnya. Jadi sarannya ini adalah untuk judul penelitian berikutnya lebih kita kan banyak itu ampas-ampas tebu yang tidak terurus atau menjadi sampah, jangan didaur ulang. Jadi mungkin kita bisa menggunakan ampas tebu itu untuk menjadi isolator atau apa gitu kan. Jadi itulah saran dari saya. Thank you, terima kasih sudah melihat channel saya dan sudah like dan subscribe sekarang ya. Jangan lupa, saya tunggu.